Keyakinan Katolik, orang yang berdosa seberapa besarnya pun dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Apapun dosanya diampuni. Tetapi ada konsekuensinya, meskipun sudah diampuni, ada dendanya. Denda. Nah, saya tidak tahu juga denda seperti apa, tetapi yang dibayangkan tentu saja adalah masih ada silih yang harus kita buat. Jadi kalau saya melakukan kesalahan, misalnya ya, tidak seperti itu sebetulnya supaya mudah. Saya melakukan kesalahan sudah diampuni, tapi di pengadilan harus membayar denda 200 juta misalnya ya. Nah, itu kan harus saya lunasi. Tetapi dengan kuasa yang diberikan oleh Paus kepada saya dalam hal ini, yang 200 itu dihapus karena rahmat khusus Natal, rahmat khusus Paskah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut pertanyaan ketiga. Silakan Mbak. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Fadia dari IDN Times. Bapak Uskup mungkin boleh diceritakan aja bagaimana sih kesannya Natal tahun ini yang kapasitasnya sudah 100% dibandingkan tahun sebelumnya yang masih online, dan dengan akan dihapuskannya PPKM, bagaimana kegiatan di Gereja Katedral ke depannya. Terima kasih. Terus terang Mbak, kemarin saya menunggui di luar, melihat umat Katolik datang. Saya sungguh terharu. Hujan sangat deras, tetapi umat itu datang berhujan-hujan, bukan sendirian, tetapi dengan bapak, ibu, anak-anak, sungguh-sungguh menyentuh hati. Mereka berani menempuh kesulitan itu supaya dapat beribadah secara langsung. Gereja Katedral itu di dalamnya cuma muat 900-800 orang. Yang lain itu mesti di luar, di tenda itu. Bahkan kemarin tenda yang semestinya ini untuk jalan, ini penuh sesak dengan orang. Itu jadi saya sungguh-sungguh menghargai umat yang ingin menghayati, mengungkapkan imannya di dalam perayaan Natal di gereja. Nah, tantangannya adalah kalau yang tantangan-tantangan besar itu diatasi untuk mengungkapkan iman, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana iman yang diungkapkan itu diamalkan di dalam kehidupan. Itu tantangan yang mesti menjadi tantangan kami juga sebagai pelayan umat, untuk mengatakan iman itu tidak cukup diungkapkan, tetapi harus diamalkan. Nah, itulah pelayanan sehari-hari yang terus kami lakukan. Mungkin secara lebih konkret, Romo Hani yang mengatur upacara-upacara itu bisa bercerita sedikit, silakan. Ya baik, saya tambahkan bahwa penyelenggaraan perayaan Natal tahun ini pasti dari sisi kapasitas itu meningkat. Kalau total yang kita sediakan itu baru 2.300-an sampai 2.500-an, itu berarti baru separuh dari kapasitas normal sebelum pandemi. Kita sungguh mengalami bagaimana dari misa ibadah tanpa umat full online menjadi dengan umat terbatas, sekarang bisa lebih leluasa. Dan saya kira inilah yang menjadi kegembiraan kami umat Kristen. Maka seperti disampaikan Bapak Uskup tadi, umat sungguh antusias, tetapi memang kita kemarin belum sepenuhnya sebagaimana sebelum pandemi, karena kita juga mengikuti edaran dari kementerian.
agama dan juga dalam negeri. Saya kira kita ikut serta tetap Gereja Katolik khususnya Katedral Jakarta mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua ingin ikut serta mendukung seluruh proses bersama-sama menangani masalah pandemi ini, dan puji Tuhan yang moga-moga sebentar lagi kita boleh melewati masa sulit ini dan kita bisa lebih leluasa lagi, lebih bisa menampung umat yang ingin merayakan Ekaristi, baik misa harian, misa mingguan maupun hari-hari raya Natal Paskah. Sekali lagi, ya itulah kita mengusahakan supaya seluruh keseimbangan ini dapat kita wujudkan, tetap mendukung, selalu mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi. Ini bagian dari gotong royong partisipasi dari sisi umat Katolik.